Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dan sekarang kita memasuki bulan Syawal. Beberapa hari kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa ila hadratin jami'il masyayikh ma'ad lirboyo wa mu'allif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Hulayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu ay hadal bab, al-bab al-hasad. Bab menjelaskan tentang hasud atau dengki, iri hati gitu ya. Naskahnya sudah saya bagikan di Facebook ya, bagi yang ingin menyimak. Bab ini menjelaskan tentang iri hati. Kibarun nufusi, orang yang besar jiwanya, la yahsuduna, itu tidak akan iri hati, tidak akan dengki gitu ya. Kibarun nufus itu li'annal hasada, karena sesungguhnya iri hati, min sigharin nafsi, itu dari kerdilnya atau kecilnya jiwa, wa dha'fil iradati, dan rendahnya cita-cita atau rendahnya harapan, keinginan, walu'umit tab'i, dan buruknya watak atau tabiat. Jadi kalau orang yang jiwanya besar itu tidak akan iri hati kepada orang lain, karena iri hati itu tandanya atau termasuk dari jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang kecil, lemahnya kehendak atau lemahnya cita-cita, dan watak yang buruk gitu. Wal adimu, orang yang agung ya kan, al abiyu, yang mencegah celah keburukan di dalam dirinya ya kan. Man adalah seseorang, ba'udat, yang jauh, al-musawifu, perjalanan. Al-musawif itu jamak dari masafah ya kan. Bainahu, di antaranya man, wa baina hadhil akhlaqi, dan di antara inilah akhlak, al-wadi'ati, yang rendah. Jadi orang yang agung, yang senantiasa menjaga diri dari keburukan, itu adalah seseorang yang antara dia dan akhlak yang rendah ini, maksudnya iri hati, itu terdapat jarak yang teramat jauh. Artinya sama sekali tidak terpikirkan kalau dia ingin iri dengki kepada orang lain. Antara iri hati dan dia
ya, ciri-ciri orang yang agung ya, orang yang besar ya. Antara dirinya dengan uh, sifat iri itu jauh sekali, ya kan, seperti ada jarak perjalanan yang sangat jauh gitu. Minal kalimati, bagian dari kalimat-kalimat as-sairati yang berlaku, atau kalimat wisdom atau kebijaksanaan, atau kalimat yang mutiara gitu, kalimat mutiara gitu ya. Apa yang al hasudu la yasudu gitu ya. Al husudu, orang yang dengki, orang yang iri hati, la yasudu, itu tidak bisa menjadi pemimpin. Atau bahasa Jawanya, wong dengki ora bisa atau ora iso dadi gusti. Nah ini kalimat pendek ya, yang bagus sekali, kata-kata bijak gitu ya. Jadi orang yang iri hati itu tidak bisa menjadi pemimpin. Wahia, adapun kalimat ini, ya kan, kalimatun adalah kalimat lau ta'lamuna, ketika kamu sekalian tahu, ya kan, adimatun adalah kalimat yang agung, tatadammanu, di mana kalimat itu menyimpan ma'aniya, terhadap makna-makna kabiratan yang besar. Wahia, adapun kalimat in sohuro, meskipun sedikit, lafduha, lafadnya kalimat, narasinya itu sedikit, faqad kaburo, maka sungguh besar, maknaha, maknanya kalimat, wa syarufa, dan mulia, fahwaha, pemahamannya kalimat, ya kan. Jadi kalimat mutiara ini, kata-kata mutiara ya, kata-kata mutiara ini, al husudu la yasud, orang yang dengki, orang yang iri itu tidak bisa menjadi pemimpin. Kalau Anda tahu bahwa sesungguhnya kalimat ini kalimat yang agung, yang mengandung makna yang banyak, meskipun kalimatnya sedikit gitu kan, hanya dua kata ya, al husud la yasud, ya kan, tapi mengandung makna yang banyak gitu, mengandung makna yang besar, dan mengandung pemahaman yang mulia gitu. Nah, dan ditulis di bab ini, penulis ingin menjelaskan kalimat kata-kata mutiara ini. Dia berpijak dari al-husudu la yasud ini. Nah, al-husudu, adapun orang yang dengki, yakunu, nah itu ada, husud itu, dayiqal khuluqi, itu sempitnya akhlak, ya kan. Munqabidas sadri, dan mengkeretnya hati. Jadi hati itu kan seperti karet gitu, kadang melar gitu ya, kadang mengembang, kadang mengkeret, atau kadang menciut gitu ya. Nah ini ciutnya hati gitu. Mudtaribal fikri, dan bingungnya pikiran, atau terombang-ambingnya pikiran. Jadi orang yang dengki itu, yang pertama akhlaknya itu sempit, ya kan. Lalu kemudian hatinya itu juga tidak lapang, gitu. Tidak mekar, tapi bahkan
mengkeret dan mengecil gitu. Dan pikirannya selalu bingung dan tombang-ambing gitu. In ro'a, ketika husud itu melihat dan ni'matin terhadap orang yang memiliki kenikmatan, au syahida, atau husud itu orang yang iri itu melihat ahadan terhadap seseorang, nala, di mana seseorang itu ahad itu memperoleh finnasi di dalam manusia, makoman, memperoleh satu makom, tempat kedudukan, level, ya kan, rafi'an, yang luhur, ya kan, yang tinggi, huwa, adapun ahad, ahlun, ya memang ahlinya, ya kan, memang berhak, ya kan, lahu, kepada makom. Wadda, maka husud itu suka atau cinta, suka lau tuhawwalu, ketika dipindah tilkan ni'matu, nikmat tersebut, nikmat ya makom rofi itu, ilaihi, kepada ahad, kepada dirinya. Wa yakunu, dan ada dalikal makom, dalikal makomu, makom ini, level ini, ya kan, tu'ayadaihi, itu ada di genggaman atau mengikut manut, berada di genggaman kedua tangannya husud. Wa innala, meskipun memperoleh asyaqa'u, orang yang celaka, min ashabihima, dari orang yang memiliki tilkan nikmah atau tilkal makom, mana lahu, terhadap harapannya asyaqa. Nah ini, jadi ciri-cirinya orang yang memiliki iri hati itu, dia ketika melihat orang yang memiliki kenikmatan, tentu saja kenikmatan yang diberikan dari Allah, oleh Allah, atau orang itu melihat, ya kan, melihat orang lain memperoleh kedudukan, makom, level yang tinggi di tengah-tengah manusia, karena memang orang itu berhak, gitu kan, mendapatkan makom itu, ya kan, level itu, maka orang yang memiliki iri hati itu suka, senang ketika kenikmatan yang orang lain dapatkan itu berpindah kepada dirinya gitu. Dan makom yang telah diraih orang lain itu dia suka ketika makom itu berada di genggaman kedua tangannya, ya kan. Ya, meskipun itu kan dia meraih harapan itu dari dari kedua orang yang memiliki kenikmatan dan makom itu dengan orang yang mencelakakan orang lain gitu ya. Jadi kadang orang yang iri hati itu kadang berbagai macam cara dia ingin meraih kenikmatan yang orang lain raih atau kedudukan yang dimiliki oleh orang lain gitu. Berbagai macam cara, yang penting kenikmatan orang lain itu berpindah kepada dirinya, level orang lain atau makom atau kedudukan yang dimiliki orang lain itu berpindah kepada dirinya, meskipun dengan cara mencelakakan. Nah itu orang yang iri ya. At-tamanni, harapan terhadap sesuatu yang sulit dihasilkan, atau tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada tamanni, ada taroji. Dan kalau taroji itu mengharapkan sesuatu
yang mungkin terjadi, ya kan? Kalau tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Nah, ini tamanni ini mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, kama yaquluna, sebagaimana para ulama berkata, ya kan, ra'su malil muflisi adalah pokok modal dasar, ya kan, orang yang bangkrut itu. Wa anna, seperti apa liman seseorang, khala yang sepi, man itu minal iradati dari harapan, wa izzatin nafsi dan mulianya jiwa, wa karomit tab'i dan sepi dari mulianya watak, in yanala, ketika seseorang itu, man itu memperoleh al maqama terhadap makom, kedudukan, al mahmuda yang terpuji, au yasila, atau man itu seseorang itu sampai atau meraih ila ni'matil mahsudi, kepada nikmat orang yang diiri. Jadi tamanni mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, itu adalah modal dasarnya orang yang bangkrut gitu. Orang yang bangkrut. Jadi orang yang itu seperti apa? Ya, gambarannya yaitu seseorang itu tidak memiliki harapan, tidak memiliki jiwa yang mulia, hati yang mulia, tidak memiliki watak yang mulia, ya kan? Ketika dia meraih makom, kedudukan yang terpuji, atau ketika dia meraih kenikmatan dari orang yang dihasudi atau orang yang diiri tersebut. Fahuwa, maka adapun man ini bidzalika tamanni, dengan harapannya itu, as-safili, yang rendah, la yastati'u, orang itu tidak mampu, ya kan, ayuhawwila, memindah man itu ilaihi, kepada dirinya man, ni'matan, terhadap kenikmatan, an'amaha, yang telah memberikan terhadap kenikmatan itu, Allahu Allah ala abdihi, atas hambanya Allah, wala ayyaghtasiba, dan tidak mampu merampas, ya, menggosok, ya, merampas, menggosok, al-husud itu maqaman, terhadap makom li ghairihi, bagi orang lain, bagi selainnya hasud, makom yang dimiliki orang lain, maksudnya fayuwassada, kemudian disandarkan makom itu ilaihi, kepada al-husud. Ini kan. Nah, jadi tadi dijelaskan, ya kan, orang yang punya harapan atau mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, ya kan, artinya mustahil terjadi itu dia ingin meraih makom mahmud, tempat yang mulia, meraih kenikmatan yang dimiliki orang lain, yang dihasudi itu, sementara dia sendiri tidak memiliki iradah, tidak memiliki harapan, tidak memiliki jiwa yang mulia, tidak memiliki watak yang agung, ya kan, itu tamanni namanya, ya kan. Nah, ini orang yang semacam ini, ya, dia memiliki harapan yang rendah gitu. Artinya harapan yang rendah itu, ya jelas at-tamanni itu as-safil. Jadi mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi itu rendah. Nah, sehingga dia tidak mampu, ya kan, memindahkan
kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada hambanya dipindahkan kepada dirinya gitu. Atau menggosok atau merampas kedudukan orang lain kemudian disandarkan kepada dirinya, ya kan? Nah itu dia tidak mampu gitu. Jadi berarti kenikmatan dan kedudukan itu, kedudukan yang mulia itu hanya layak diberikan kepada orang yang memiliki kehendak yang kuat, yang memiliki jiwa yang agung, yang memiliki karakter yang mulia gitu. Sehingga ibarat bercocok tanam itu, tanahnya itu sudah siap untuk ditanami benih gitu, ya kan? Kenikmatan, maqam mahmud, ya kan, level yang terpuji itu kan ibaratnya benih gitu. Nah dia baru bisa ditanam dan subur di tanah manusia yang memiliki keagungan jiwa, yang memiliki watak yang mulia dan memiliki kehendak yang kuat itu. Nah sebaliknya, kalau tidak memiliki watak yang mulia, tidak memiliki jiwa yang agung, tidak memiliki kehendak yang kuat, maka ketika dia mengharapkan, ya kan, level atau kedudukan yang mulia, kenikmatan, nah itu dia berarti sedang bertamani. Dia sedang mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi gitu. Bal yabqa, bahkan al-husud itu, orang yang iri itu tetap kama kana, sebagaimana adanya, ya kan, qalilan ni'mati, ya kan, orang yang sedikit nikmatnya, safilal maqami, dan rendahnya derajat, dani an-nafsi, dan rendahnya hati, wadi'al qadari, dan rendahnya kadar, ya kan. Nah ya kan, jadi tetap saja orang yang iri hati itu adalah orang yang memiliki kenikmatan yang sedikit, memiliki makom yang rendah, memiliki hati yang rendah, dan kadar yang rendah gitu. Wahal yumkinu, apakah mungkin man, seseorang, kana yang ada, man itu kadzalika, seperti itu, qalilan nikmat, safilal maqam, ayak bido, menggenggam, ya kan, man itu ala nasyatis suudadi, atas ubun-ubunnya kemuliaan, ya kan, puncak kemuliaan, au yajula, atau seseorang itu masuk fi midanis syarafi, di dalam medan lapangan, ya kan, kemuliaan. Ala, oh tidak mungkin katanya. Warabbil ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah, fa innahu, maka sesungguhnya man, seseorang itu, bitilkal akhlaki, dengan akhlak tersebut, la yasudu, dia tidak bisa menjadi pemimpin, walau akafa, meskipun menetapi man itu ala hasadihi, atas hasudnya, dengkinya man, abadad dahri, di masa yang selamanya, masa yang panjang gitu ya, selamanya masa gitu ya. Nah ini, jadi apakah mungkin katanya orang yang memiliki kenikmatan yang sedikit, makom yang rendah, jiwa yang kerdil, rendah gitu, apakah mungkin dia bisa menggenggam puncak kemuliaan dan dia memasuki medan atau lapangan kemuliaan? Tidak mungkin gitu ya. Wallahi gitu kan. Warabbil Ka'bah, ini demi Tuhan pemilik Ka'bah gitu katanya.
ya maka orang itu dengan akhlaknya yang rendah ini, dia tidak bisa menjadi pemimpin meskipun sepanjang masanya dia tetap berkeinginan untuk meraih makom yang terpuji. Dia sepanjang masanya tetap iri hati kepada orang yang memiliki atau mendapatkan kenikmatan. Wa amal kabirun nafsi, adapun orang yang agung jiwanya, besar jiwanya, fahuwa, maka adapun al-kabirun nafsi in basura, ketika kabirun nafsi itu melihat fi ghairihi, terhadap orang lain, makanya di selainnya kabirun nafsi bi amrin, dengan sesuatu yusna, yang kabirun nafsi itu dipuji, bihi dengan amr, alaihi atas ghair, auro'ahu, atau kabirun nafsi itu melihat, ya kan, hu terhadap ghair, fi manzilatin, di dalam kedudukan, yughbitu alaiha, yang diinginkan gitu. Fala yajulu, maka kabirun nafsi itu tidak masuk fi wahmihi, di dalam ilusinya kabirun nafsi, ayah sudahu, ya kan, hasud, ya, artinya tidak mau hasud, tidak mau iri hati kabirun nafsi itu hu terhadap ghair, ala nikmatihi, atas nikmatnya ghair, nikmat orang lain, au yahutta, atau kabirun nafsi itu melengsarkan, ya kan, min manzilatihi, dari tempatnya atau derajatnya ghair. Nah ini, jadi orang yang jiwanya agung, ya kan, ketika melihat orang lain itu kan memiliki sesuatu, ya kan, yang dipuji, ya kan, oleh orang yang memiliki jiwa yang agung itu, artinya ketika orang yang memiliki jiwa yang agung itu melihat orang lain itu memiliki sesuatu yang diinginkan oleh orang yang memiliki jiwa yang agung itu, ya kan, atau dipuji, ya kan, dia akan memujinya gitu ya, mengapresiasinya, atau dia melihat orang lain itu memiliki kedudukan yang diinginkan oleh semua orang gitu, maka orang yang memiliki jiwa yang agung itu tidak akan masuk ke dalam ilusinya agar dia itu hasud, dengki kepada orang lain itu atas nikmat-nikmat yang dia miliki, atau orang yang memiliki jiwa yang agung pun tidak mau melengsarkan kedudukan yang sudah diraih oleh orang lain tersebut. Jadi ciri orang yang agung itu, jiwa yang agung itu, ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, dia apresiasi gitu. Ketika orang lain itu mendapatkan kedudukan yang diinginkan oleh semua orang, maka dia tidak akan iri kepada kenikmatan yang orang lain miliki, dan dia tidak akan ingin melengsarkan kedudukan yang sudah diraih oleh orang lain tersebut gitu. Artinya kalau memang orang lain itu, seseorang itu sudah meraih kedudukan, maka dia support itu kan, dia tidak ada keinginan untuk melengsarkan, tidak ada keinginan untuk menggoyang-goyang kedudukannya.
Bal yas'a, bahkan ya kan, kabirun nafsi itu orang yang jiwanya agung itu merealisasikan atau berjalan kullas sa'i, dengan sempurnanya realisasi atau perjalanan, liyanala, supaya kabirun nafsi itu memperoleh ya kan mithla manalihi, terhadap sesamanya harapannya ghair, wa yuraqi, dan naik ya kan, mithla muraqihi, seperti naiknya ghair ya kan, ya kan, bahkan dia akan berjalan merealisasikan berbagai kegiatannya, berbagai kehidupannya, supaya dia meraih seperti orang lain raih. Dia akan berusaha, dia akan mencurahkan potensinya ya kan, supaya dia dapat atau supaya dia mampu memperoleh sebagaimana orang lain peroleh gitu. Dan dia akan bisa naik ya kan, seperti orang lain naik. Artinya naik kehidupannya lebih baik, misalkan karirnya lebih baik. Nah, jadi dia tidak akan mengusik kenikmatan yang orang lain dapatkan, dia tidak akan menggoyang-goyang kedudukan yang orang lain dapatkan, tapi dia akan merealisasikan kehidupannya, mencurahkan kemampuan dan skillnya, supaya dia mampu memperoleh sebagaimana orang lain dapatkan. Itu. Fa in zada, maka ketika bertambah fihi, di dalam ghair, al-iba'u, ya mencegah keburukan di dalam dirinya, ya fala yardo, maka kabirun nafsi itu tidak ridho li nafsihi, kepada dirinya, ya, kepada dirinya kabirun nafsi, illa bima, kecuali dengan sesuatu, fauqa dalikal maqami, di atas makom tersebut. Wala yakhtaru, dan kabirun nafsi itu tidak memperoleh laha, ya kan, kepada nafas, bagi nafas, illa ardo, kecuali sesuatu yang lebih diridhoi, mintilkan nikmati, dari nikmat tersebut ya kan. Nah ini, maka ketika ya kan orang lain itu bertambah al-ibanya, artinya bertambah meningkatkan diri, mencegah dari keburukan dan kelemahan, maka orang yang memiliki jiwa yang agung, dia tidak akan rela kepada dirinya kecuali sesuatu yang lebih tinggi dari makom tersebut. Artinya gini, ketika orang lain itu ya kan sudah mendapatkan kenikmatan gitu ya, orang lain itu mampu mencegah diri dari keburukan, dari kelemahan, dari kerendahan, nah maka orang yang memiliki jiwa yang besar itu melihat orang lain tersebut seperti itu, dia akan lebih meningkatkan dirinya gitu kan, agar meraih sesuatu yang lebih tinggi dari makom atau derajat level yang sudah didapatkan oleh orang lain tersebut. Gitu. Artinya kalau orang lain bisa menjaga diri dari keburukan, dia akan lebih menjaga diri lagi dari keburukan. Kalau orang lain itu berakhlak mulia, dia tidak akan ridho kalau dirinya tidak berakhlak lebih baik dari orang lain tersebut. Artinya ketika orang lain itu berakhlak mulia, maka dia harus meningkatkan
akhlaknya agar lebih mulia lagi dari orang lain gitu. Nah itu baru itu namanya orang yang jiwanya agung, jiwanya yang besar gitu. Nah dia tidak memilih ya kan, kecuali sesuatu yang lebih diridhoi dari kenikmatan tersebut. Artinya dia orang yang jiwanya agung tuh dia tidak akan mengusik, tidak akan iri terhadap kenikmatan yang orang lain dapatkan. Dia tidak akan mengusik dan tidak akan iri terhadap makom atau kedudukan yang orang lain dapatkan. Tapi dia akan meningkatkan kualitas dirinya, akhlak dirinya agar lebih baik dari orang lain itu, sehingga dia bisa meraih kenikmatan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain dapatkan. Jadi melihat orang lain tuh, orang lain mendapatkan kenikmatan, dia apresiasi, dia tidak akan mengusik, tidak akan iri, tapi dia bekerja sendiri itu kan, agar dia bisa mendapatkan sebagaimana orang itu dapatkan, dan bahkan meningkatkan kualitas dan meningkatkan kualitas skill dan akhlaknya dengan harapan dia bisa mendapatkan fauqa dzalikal maqam, jadi makom atau kedudukan yang lebih tinggi gitu. Wada'atun nafsi, sedangkan rendahnya jiwa, tadi gambaran orang yang jiwanya agung ya. Nah, ini jiwa yang rendah gitu. Do'atun nafsi tadfa'u, itu mendorong. Do'atun nafsi itu al-insana terhadap manusia, ila ayatamanna, kepada tamani. Insan itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, zawalan ni'mati, yang mengharapkan zawalan nikmati, terhadap hilangnya kenikmatan, an ghairihi, dari orang lain, dari selainnya insan. Liyakuna, supaya ada nikmat itu lahu, bagi insan. Wa ibauha, adapun nafas itu mencegah, ya kan. Adapun mencegahnya nafas ya, yahfizuhu, mencegah dari keburukan atau dari cacat gitu ya. Yahfizuhu, itu mendorong iba itu terhadap insan ilal amali, kepada aktivitas, liyafuza, supaya memperoleh insan itu bil husna, dengan kebaikan. Wayakba, dan insan itu mencegah alaihi, atas dirinya insan, ayurida, insan itu mengharapkan bighairihi, dengan selainnya insan, makanya terhadap orang lain, as-su'a, terhadap keburukan, liyakuna, supaya ada lahu, bagi insan, al khairu, kebaikan, ya kan. Fal farqu, maka bedanya, bainal khuluqaini, di antara kedua akhlak ini, adimun, itu besar. Nah ini perbandingan katanya. Jadi orang yang rendah jiwanya itu akan mendorong manusia berharap hilangnya nikmat dari orang lain, supaya nikmat itu berpindah kepada dirinya, ya kan. Itu satu. Nah sedangkan kalau jiwa seseorang itu mencegah dari keburukan, dari kelemahan jiwa, ya, itu akan mendorong seseorang untuk beraktivitas, action, ya kan, ilal amal, supaya dia meraih
kebaikan. Ya, dan dia mencegah dirinya untuk tidak melakukan keburukan kepada orang lain supaya kebaikan itu ada bagi dirinya. Itu. Artinya kalau orang yang jiwanya rendah itu kan mendorong dirinya untuk berharap kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang dan kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Nah, tapi itu satu. Nah, akhlak yang kedua, nah ini perbandingannya. Sedangkan kalau ada akhlak yang jiwa yang mencegah seseorang ya kan untuk tidak melakukan neko-neko, tidak melakukan hal yang buruk, ya kan. Nah, jiwa yang semacam itu yang tidak mengajak dari keburukan itu, dia akan mendorong orang lain untuk beraktivitas, ya kan, secara produktif, secara aktif supaya mendapatkan kebaikan dan dia tidak mau melakukan keburukan kepada orang lain. Nah, supaya apa? Supaya dia mendapatkan kebaikan. Jadi fal farqu baina khuluqaini adimun. Perbedaan di antara kedua akhlak ini ya sangat besar, gitu kan. Yang satu mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang, berarti kan jahat ini. Lalu kemudian kenikmatan itu untuk dirinya, gitu kan. Nah, sementara akhlak yang kedua, dia tidak mau melakukan keburukan, dia fokus, konsentrasi, aktif, gitu kan, mengaktifkan dirinya supaya mendapatkan kebaikan dan tidak mau melakukan keburukan kepada orang lain supaya dia mendapatkan kebaikan, gitu. Karena in syarrun fasyarrun, in khairun fakhairun. Kalau dia berbuat baik maka balasannya adalah kebaikan, kalau berbuat buruk maka balasannya adalah keburukan. Dia tidak melakukan keburukan kepada orang lain, harapannya adalah dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini kan dua akhlak yang berbeda, gitu. Wa qad alimta, dan sungguh kamu tahu, bima dengan sesuatu, syarahnahu yang sudah kita jelaskan, hu terhadap makna qaulihim, terhadap makna perkataannya ulama. Al-husudu la yasudu. Oh, berarti al-husudu la yasudi atas itu perkataan ulama. Al-husudu, orang yang iri hati, la yasudu, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Wong dengki ora bisa dadi gusti. Li'anna min akhlaqil husudi, karena sesungguhnya ya kan, bagian dari akhlaknya orang yang iri hati, ya kan, di'fal iradati, ya kan, rendahnya cita-cita, rendahnya keinginan, wa sigharan nafsi, dan kerdilnya jiwa atau kecilnya jiwa, wal jubna, dan penakut, anil iqdami, dari maju, ya kan, ala amalis sadati, atas aktivitasnya para pemimpin. Wa akhiru, itu mengikuti, biman, dengan sesuatu, kana yang ada, man itu kadzalika, seperti itu, yaitu di'fal iradat wa sigharan nafs, itu alla yakuna, tidak ada man itu sayyidan, sebagai pemimpin, sebagai gusti. Fasyadatu, adapun sifat kepemimpinan, wahadhil akhlaku, dan inilah akhlak, maksudnya akhlak yang di'fal irada, sigharan nafs itu, ala tarafain naqidi, adalah dua arah yang berlawanan. Nah, ini jadi setelah Anda tahu apa yang sudah kami jelaskan
ya kan, tentang makna perkataannya ulama, al-husudu la yasud, orang yang iri itu tidak bisa menjadi pemimpin. Ya karena apa? Karena akhlaknya orang yang iri itu, yang pertama dia memiliki cita-cita yang rendah, keinginan yang rendah, gitu ya kan. Memiliki jiwa yang kerdil, ya kan. Dia penakut, pecundang, dia tidak mau maju seperti para pembesar, para pemimpin lakukan, gitu ya. Nah, tentu saja ya orang yang semacam ini, ya kan, itu alla yakuna sayyidan, tidak akan bisa menjadi pemimpin. Gitu. Karena sifat pemimpin dan akhlak rendah yang seperti itu, yaitu jiwa yang kerdil, lalu penakut, pecundang, lalu kemudian rendahnya keinginan, ya kan. Sifat-sifat yang semacam ini dengan sifat kepemimpinan ini dua sisi yang berlawanan gitu. Nah, ajibun katanya, ajib katanya, aneh gitu, ajib gitu. Wallahi demi Allah, ayatamanna, mengharapkan, almar'u seseorang, ma terhadap sesuatu, air apa? Air apa? Orang masa dinyala. Sedikit lagi ya. Ada gangguan. Wallahi demi Allah, ayatamanna mengharapkan, almar'u seseorang, ma terhadap sesuatu, la yakunu yang tidak ada, ma itu illa bijiddin kecuali dengan sungguh-sungguh, wa amalin dan aktivitas, wa huwa adapun man almar'u kusulun adalah orang yang malas, kaslan, khamilun yang lemah, muhmalun yang nganggur, wa ayar jua dan almar'u itu mengharapkan, ma terhadap sesuatu, la yuksibuhu yang mana almar'u itu tidak menghasilkan, hu terhadap ma, ilal hasarota kecuali kerugian, wala ya'udu dan tidak ma itu tidak kembali, alaihi terhadap almar'u, illa kecuali bin qibadis sodri dengan dada yang sempit gitu. Wahadihi adapun inilah inqibadus sodri, ya kan, sifatul hasidina adalah sifat orang-orang yang dengki. Fahdar maka takutlah kamu, ayuhan nasi wahai orang-orang remaja, wahai remaja, antakuna ketika kamu ada minal jahilina tergolong dari orang-orang yang bodoh. Nah ini aneh katanya, demi Allah, ketika ada seseorang yang mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diraih sesuatu itu kecuali dengan sungguh-sungguh dan aktivitas, ya kan? Nah, sementara dia sendiri itu kusulun, orang yang malas, orang yang lemah, artinya lemah keinginannya, dan orang yang nganggur, artinya nganggur itu ya malas, nganggur gitu. Dan dia berharap sesuatu yang tidak dia hasilkan kecuali kerugian, ya kan? Dan sesuatu itu tidak akan kembali kepada dirinya kecuali dengan dada yang sempit gitu. Nah, inilah sifatnya orang yang dengki itu, orang yang iri. Maka wahai remaja, takutlah kamu menjadi orang-orang yang bodoh gitu.
Rubbama tabluhu, ya, terkadang sampai, ya kan, narul hasadi, apinya iri hati, bil hasidi, dengan orang yang iri, haddan, terhadap batasan, yadfa'uhu, yang had itu mendorong, hu terhadap hasid, ila idai mahsudihi, kepada menyakiti, ya, menyakitkan orang yang dihasudinya hasid, wasa'i, dan berjalan fi dororihi, atau merealisasikan fi dororihi, dalam membahayakan mahsud, wa badlil juhdi, dan menyerahkan segala daya upaya kemampuan, mencurahkan segala daya upaya kemampuan, li isoli duru bisyarri, pada mendatangkan berbagai macam keburukan, ilaihi, kepada mahsud. Wa innama ya'malu, akan tapi hasid itu melakukan dalika terhadap asa'ya fi dororihi wa badil juhdi itu, sa'iron, dengan orang yang menggemparkan, atau ya linafsi, kepada dirinya hasid, al-wadi'ati, yang rendah, donan, menyangka, anna hadal amala, inilah perbuatan, yudfi'u, itu kan, amal itu membunuh, ya kan, jamrota tab'ihi, terhadap baranya, wataknya hasid, al-laima, yang hina. Ya, ini terkadang api iri hati, api dengki itu, ya kan, bagi orang yang dengki itu sampai batas di mana dia mendorong, ya, untuk melakukan kejahatan, keburukan, melukai terhadap orang yang dihasudi, orang yang diirii tersebut, gitu. Dan bahkan berbagai macam cara, berbagai macam keburukan dia upayakan agar sampai kepada orang yang diiri tersebut. Nah, ini bahaya sekali. Jadi orang yang iri itu kalau tingkatannya stadium 4, ya, irinya itu sudah parah gitu. Iri hatinya itu seperti api yang membakar dirinya, sehingga dirinya itu melakukan berbagai macam cara, kejahatan, keburukan, menyerang atau ditimpakan kepada orang yang diiri tersebut, gitu. Ini bahaya, gitu. Wa mata balagho, dan ketika sampai al hasadu, hasud, iri hati, bil hasidi, dengan orang yang iri, hadal mablagho, terhadap inilah keadaan, karena maka ada hasid itu wahsyan, seperti binatang buas, al-muftaris, dorian, yang membahayakan, wa af'a, dan seperti ular yang besar, fi anyabiha, di dalam siungnya. Af'a itu as-sumu, ya kan, racun, nafi'un, yang mematikan, ya kan. Jadi kalau orang yang iri itu, iri hatinya itu sudah parah seperti itu, seperti, ya kan, yang dia terdorong untuk melukai, menjahati terhadap orang yang diiri itu, sudah level seperti itu, dia seperti binatang, jadinya kana wahsyan dorian, seperti binatang buas, ya kan, yang memangsa mangsanya, gitu. Artinya inilah istilahnya homo homonilupus, manusia pemakan manusia. Dan dia seperti ular
yang berbisa gitu. Wa katsiroma banyak sekali ya'udu kembali ad-dororu bahaya alaihi kepada hasid, fayamutu kemudian mati hasid itu bi ghaidihi dengan sebab ambisinya, iri hatinya hasid, wa yukhraqu kemudian dibakar hasid itu binari hakdihi dengan api iri hatinya hasid. Nah, justru katanya banyak sekali justru bahayanya itu kembali kepada dirinya. Ya kan, orang yang hasud, orang yang dengki itu ingin membahayakan orang yang didengki itu, malah justru kebanyakan bahaya itu akan kembali kepada dirinya, kemudian membunuh dirinya. Gitu. Wa yukhrahu binari hikdihi, dan dia akan terbakar oleh api iri hatinya sendiri. Gitu. Jadi seperti senjata makan tuan gitu. Ala ingatlah innal hasada, sesungguhnya dengki, karena yang ada hasud itu fima di dalam sesuatu mado yang sudah lalu, yang sudah dijelaskan di atas, akbaro dawaina, ya kan, lebih besar-besarnya penyakit yang kita alami, allati yang qadot, yang memutus adwa itu ala majdina, atas keagungan kita, wa madaniyatina, dan kemajuan kita atau peradaban kita. Waro'ahu, dan aku melihat hu terhadap hasud al yauma hari ini, aftaka itu lebih merusak, wabain dan bahaya, fashin yang sudah mewabah, ya kan, seperti epidemik itu, fi mustami'ina, di masyarakat kita. Ya, jadi ingatlah bahwa iri hati yang sudah kita jelaskan tersebut itu adalah penyakit yang paling besar yang kita alami gitu. Di mana iri hati itulah sebenarnya memutus keagungan kita. Jadi yang tadinya agung menjadi rendah, menghancurkan peradaban kita gitu. Artinya dengan hasud itu terjadi konflik internal antar anak bangsa gitu, terjadi konflik disintegrasi bangsa, dan terjadi berbagai kerusuhan itu karena hasud itu katanya. Fala taro, maka kamu tidak melihat ahadan terhadap seseorang yakumu, yang ahad itu mendirikan, bima dengan sesuatu, fihi di mana di dalam ma itu solahun, kebaikan, lil biladi bagi negara, wa manfaatun dan kemanfaatan, lil ummati bagi umat, illa wajadta kecuali kamu menemukan izaahu terhadap, ya kan, kebenarannya, ya kan, ahad, minal muqawimina, dari orang-orang yang yang mendirikan al jamal ghafir, yang banyak sekali. Jamal ghafir itu al adad al kathir, hasadan karena hasud, dengki, min indi anfusihim, dari sisi dirinya jamal ghafir, wa baghyan dan buruk, alal haqqi atas kebenaran. Nah ini, maka kamu tidak akan melihat itu seseorang yang mendirikan atau melakukan kebaikan
untuk negaranya, kemanfaatan untuk umat, kecuali kamu akan menemukan bahwa memang dia betul-betul melakukan kebenaran gitu ya, ya kan, ya, dan mereka tentu saja ada saja orang yang hasud kepada dirinya, lalu kemudian keburukan kepada merusak kebenaran gitu. Fa in lam natruk, maka ketika kita tidak meninggalkan hadza tab'a terhadap inilah watak al-laima yang tercela, fala roja'a maka tidak ada harapan sama sekali lil khairi bagi kebaikan, wala sabila dan tidak ada jalan sama sekali ila sa'adati kepada kebahagiaan, ya kan. Artinya kalau kita ingin solah lil bilad, manfaat lil ummah gitu, baik kepada negara lalu kemudian manfaat bagi umat, ya kita harus menjauhkan diri dari sifat hasud itu, ya kan. Karena ketika kita itu tidak meninggalkan, ya kan, tidak meninggalkan watak yang tercela ini, maka jangan harap kebaikan itu berpihak kepada kita dan tidak ada jalan untuk kebahagiaan, tidak ada jalan kepada kebahagiaan. Tajannab, jauhilah kamu ayuhan nasyi, wahai remaja, al-hasada terhadap iri hati, fa innahu maka sesungguhnya hasud min khuluqil adniyai, sebagian dari akhlaknya orang-orang yang rendah, wasifatil juhalai dan sifatnya orang-orang yang bodoh. Fa in basurta maka ketika kamu melihat biqaimin, orang terhadap orang yang mendirikan bil haqqi terhadap kebenaran, fa'dudhu maka kamu tolonglah hu terhadap makom, wayassir dan kamu mudahkanlah lahu kepada qaim as-sabila terhadap jalan, ya kan. Jadi jauhilah wahai remaja terhadap sifat hasud, karena sesungguhnya sifat hasud itu adalah akhlaknya orang-orang yang rendah dan sifatnya orang-orang yang bodoh. Ya, ketika kamu melihat ada orang yang sedang menegakkan kebaikan, kebenaran, maka tolonglah dan mudahkanlah jalannya gitu. Gitu. Artinya kalau orang iri kan mempersulit jalan, mempersempit jalan, tidak mau menolong kan begitu. Nah, ini jangan. Kalau ada orang yang berbuat baik, ingin maju, ya kasih jalan gitu. Wa in ra'aita dan ketika kamu melihat nikmatan terhadap nikmat, asbaghoha yang menyempurnakan terhadap nikmat Allah ala abdin atas hamba min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, fas'a maka berjalanlah kamu ila mithliha kepada sesamanya nikmat biqalbin dengan seperti nikmat biqalbin dengan hati tahirin yang bersih, wa wuzdanin dan kepekaan sensitivitas kemanusiaan, naqiyun yang bersih, fa innaka maka sesungguhnya kamu tablughuha kamu sampai terhadap nikmat biidnillahi dengan izin Allah, ya kan. Ketika kamu melihat nikmat yang Allah sempurnakan kepada hambanya dari hamba-hambanya, ya maka tinggal kamu berjalanlah, ya kan. Contohlah seperti hamba yang Allah berikan kenikmatan itu dengan hati yang bersih, dengan sensitivitas kemanusiaan yang bersih, maka kamu pun biidznillah dengan izin Allah juga akan bisa meraih sebagaimana
hambanya Allah yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Gitu. Makanya meneladani, mencontoh itu sangat penting di situ. Biar orang itu tidak iri terhadap orang yang mendapatkan kenikmatan. Kenapa biografi orang itu penting, autobiografi itu penting? Karena kita bisa memetik pelajaran dari orang lain itu. Dan kita bisa meraih sebagaimana orang lain raih gitu. Bahkan kita bisa meraih lebih tinggi dari orang yang lain capai gitu. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, ayyahmilaka, ya kan, membawa ya ka terhadap kamu al-hasadu, iri hati, ala munawatihi, atas memusuhinya abad. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, la tanalu, kamu tidak memperoleh, minhu, karena hasud, ma, terhadap sesuatu, turidu, yang kamu kehendaki. Bal rubama waqa'ta, bahkan terkadang kamu jatuh atau fi hanabili hasadika, di dalam apa rekayasa hasudmu itu. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, lillahi darul hasadi ma a'dalahu bada'a bisahibihi faqatalahu. Lillahi, bagi Allah, darul hasadi, kejadiannya dengki itu, ma, sesuatu yang agung, a'dalahu, itu menyimpangkan ma itu terhadap hasud, bada'a, mulai, ya kan, hasud itu bisahibihi, terhadap orang yang memiliki hasud, faqatalahu, kemudian hasud itu membunuh terhadap sahib. Nah ini. Jadi takutlah kamu ketika hasud, iri hati itu membawamu sampai memusuhi orang lain yang mendapatkan kenikmatan dari Allah itu, atau sampai hasudmu itu membawamu untuk memusuhi hamba-hambanya Allah yang mendapatkan kenikmatan, maka kamu, ya karena hasudmu itu, kamu tidak akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Itu bahkan kamu akan terperosok jatuh ke dalam ke dalam permainan perasaan iri hatimu itu. Karena sesungguhnya Allah itu yang menciptakan iri hati, sesuatu yang akan menyimpang, ya kan, menyimpangkan artinya intinya bahwa hasud itu akan pada akhirnya menyimpangkan orang yang memiliki hasud, lalu kemudian hasud itu akan membunuh orang yang memiliki hasud itu sendiri. Artinya hasud itu, iri hati itu senjata makan tuan. Gitu. Pada akhirnya bukan membahayakan orang lain, bukan membunuh orang lain, tapi akan membunuh dirinya sendiri. Nah demikian pengajian pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.